Tes, tes. Oke. Suara kedengaran ya? Selamat sore Mbak Novi. Suara saya kedengaran? Oke, sip. Ini punten ya, minggu ini online dulu karena saya masih di luar kota. Nanti insya Allah minggu depan kita akan kembali offline. Ini Mas Soleh sama Mbak Novi di kampus. Kampus, Pak. Mantap. Ramai nggak Mbak? Rame, Pak. Alhamdulillahirobbilalamin. Kita tunggu sampai 17.15 ya. Iya, Pak.
Oke, tes. Udah jam 17.16 ya sepertinya. Dan tidak ada pertambahan, jadi kita mulai saja ya untuk kelas hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Oh, iya. sore. Aduh, rasa pengen banget hadir kalau misalnya lagi nggak di luar kota nih. Karena pasti seru nih, langsung nanya, nembak ya biasanya. Lagi di luar kota, Pak. Waduh, jangan lupa Iya. oleh-olehnya, Pak. Makanya sampai besok sih Mas. Saya posisi di luar kota. Insya Allah Jumat bisa kembali aktif lagi di kampus. Aduh kacau banget. Gara-gara awalnya tuh kejebak banjir gitu kan waktu mau pulang, tapi akhirnya jadwal yang minggu depan semuanya dipadetin di minggu ini. Ya udahlah, jadi tersita benar-benar di kerangkeng ibaratnya sampai besok lah ya, insya Allah Jumat bisa kembali hadir lagi di kampus. Oke, jadi sebelum kita mulai ya untuk perkuliahan pertemuan kedua dari mata kuliah e-business concept and design. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Semoga perkuliahan hari ini berikan kemudahan dan kelancaran dan ilmu yang kita dapat bisa menjadi manfaat dan barokah untuk kita semua. Doa menurut kepercayaan masing-masing dimulai. Oke, selesai. Ya, ini kayaknya nggak usah di absen lah ya. Udah langsung terlihat siapa yang hadir hari ini ya. Nah, saya sambil buka dulu e-business. Oke. Ini yang ngambil itu cuma Novitasari. 2 hadir. Nah, Muhammad Soleh 2 kali hadir. Adinda kemarin hadir. Fahrul Rahim kemarin hadir nggak sih, Mas ya? Saya lupa deh. Fahrul Rohim. Kita kalau tidak salah cuma Ahmad Nulinuha sama Adinda Lutfia Balkis, Pak. Oh, kemarin Ahmad Ulin doang ya? Iya, betul, Pak. Oke, terima kasih. Makasih loh, mahasiswa membantu dosennya untuk melakukan absen. Terima kasih, Ya, Mas itu Soleh. tugas M Soleh, Pak. Siap. Oke, ini kalau gitu kalau Mas Soleh, Mbak Novi mau udah langsung saya absenkan. Ini saya langsung share screen ya. Jadi kita masih membahas terkait dari e-business dulu ya karena memang mata kuliahnya e-business ya. Tetapi masih terkait dari konsep dasarnya. Mungkin pertemuan sebelumnya ya itu kita membahas terkait pengantaran dulu lah gitu kan, masih kulit-kulitnya. Nah, cuma untuk pada pertemuan kali ini sudah mulai masuk lebih kepada lebih digging up lebih banyak lagi seperti itu. Oke, jadi pertemuan kedua ini akan temanya ya e-business terkait what you need to know atau apa aja sih sebenarnya yang harus diketahui gitu kan. Mungkin kemarin sudah sempat disinggung gitu kan terkait e-commerce, jenis-jenis e-business ya kan, tech ya kan. Awalnya saya ingin membahas atau membawa materi terkait startup ya. Cuma kan tidak selamanya startup itu adalah e-business gitu. Walaupun memang dari data itu sekitar 90% lebih itu startup yang ada di Indonesia itu pasti masuk ke dalam ranah e-business. Dalam katanya tidak basicnya bukan tech industry gitu kan, tetapi mereka pasti bergantung kepada yang namanya teknologi gitu kan. Kayak ibaratnya ada teman saya membuat startup juga terkait urban farming gitu kan. Itu juga dia menggunakan teknologi-teknologi juga yang bisa dikatakan sebagai e-business gitu kan. Ada infrastrukturnya, kemudian bahkan penggunaan IoT, terus untuk order ya, purchase ordernya dan sebagainya itu menggunakan sistem and so on gitu kan. Jadi ya padahal dia
industrinya gitu kan, industrinya itu adalah urban gitu kan, sorry bukan urban, farming gitu kan, untuk masalah kebun gitu kan, masa tanaman dan sebagainya. Tetapi dia juga mengambil atau masuk ke dalam ranah e-bisnis gitu kan. Ada juga teman saya yang punya startup di ranah clothing line gitu kan. Nah, itu juga tidak terlepas dari bisnis. Kenapa? Karena dia menggunakan e-commerce gitu kan. Dia menggunakan e-commerce, media platform e-commerce untuk apa? Melakukan jual beli gitu kan. Menggunakan platform e-commerce, menggunakan platform marketplace. Nah, apa nih ya bedanya e-commerce sama marketplace ya? Ini nanti kita bahas deh di slide pertemuan kali ini gitu kan. Jadi ada banyak apa namanya industri-industri ya yang tidak tech related, tetapi sekarang sudah menggunakan INT gitu kan. Oh, INT ini istilah di audit tata kelola ya, audit tata kelola TI gitu kan. Atau IT governance, kita makanya INT kan, bukan IT lagi. Nah, disitulah penggunaan ya, penggunaan dari teknologi-teknologinya. Jadi banyak banget gitu kan. Bahkan sekarang ya, kalau misalnya teman-teman ada yang hobi bola enggak gitu kan. Nah, itu hobi bola pun ya, eh, pada dasarnya, ya sekarang tuh udah teknologinya bahkan luar biasa banget gitu kan. Apalagi sepak bola Eropa gitu kan. Ketika kalian nonton bola gitu, teknologi di stadion tuh udah banyak banget gitu kan. Kayak yang mungkin sering kontroversial adalah VAR gitu kan, virtual assistant referee gitu kan, itu pemanfaatan IoT. Kemudian ada juga goal line, goal line decision GLD gitu kan. Kemudian teknologi apa namanya ketika kita di broadcast di TV gitu ya, itu ada teknologi uh, mengikuti pergerakan pemain, kemudian bisa membaca heart rate, bisa membaca speed dan sebagainya. Itu kan semua teknologi-teknologi yang luar biasa ya. Itu padahal berada di dalam industri apa? Sports gitu kan. Tapi ujungnya apa? Dia menggunakan teknologi yang bisa masuk ke dalam ranah e-bisnis. Begitu juga dengan ya mereka untuk pemasaran, marketing itu kan penggunaan pemanfaatan e-bisnis juga open industry-nya bukan pada tech industry. Nah, oleh karena itu awalnya saya ingin membawa terkait startup tapi sepertinya akan apa ya akan menjadi bias ya mata kuliah ini sehingga saya akan tetap berfokusnya kepada e-bisnis yang akan saya sampaikan di pertemuan hari ini seperti itu. Nah, ini dia welcome to e-business concept and design second meeting. Ya, ini masih sama gitu kan. Kalau ingin apa namanya berkoordinasi atau berkomunikasi bisa melalui WhatsApp maupun email saya seperti itu. Oke, sebelum masuk ya ke dalam pengertian dari e-bisnis ya. Kita lihat dulu nih perkembangan e-bisnis. Wah, ini saya udah membuat menjadi 4 fase lah kalau menurut saya ya. Ya, yang satu apa namanya gapnya 30, 10, terus 20. Nah, ini bisa kita lihat ya. Ini start dari 1970 ya. 1970 ini ya. Perkembangan e-bisnis dimulai dari adanya namanya Electronic Fund Transfer atau EFT. Nah, ini merupakan transaksi pembayaran melalui internet. Wah, ternyata dari tahun 1970 ini sudah ada nih sebetulnya nih. Udah mulai di apa namanya sudah dimulailah ibaratnya transaksi pembayaran ya melalui internet. Kalau misalnya correct me ya if I'm wrong, misalnya kalau nggak salah kalau tidak salah gitu ya. Itu yang dulu benar sangat-sangat booming ya itu pembayaran dengan PayPal. Gitu. Saya ingat tahun tahun awal-awal ya 90 sampai early 2000 itu saya aktif sering menggunakan PayPal seperti itu untuk pembayaran gitu. Bahkan dulu apa namanya saya sempat belajar gitu kan terkait PayPal phishing. Itu awal mulai saya masuk pada ranah keamanan informasi sih gitu kan. Saya mempelajari terkait PayPal phishing dan sebagainya. Itu banyak banget apa namanya carding lah, phishing lah dan sebagainya untuk pengambilan data. Itu wah, sempat heboh banget gitu kan karena ada banyak kasus gitu, ada banyak kasus, ada banyak korban yang ternyata dari PayPal itu hilang duitnya gitu kan. Ada yang ratusan dolar, ada yang ya ratusan dolar sih sebetulnya ratusan ribuan jarang gitu kan. Tapi yang saya ingin garis bawahi adalah banyak banget kasus dari keamanan informasi PayPal gitu yang memang sangat booming. Itu saya masih SMP kalau nggak salah ya.
tahun 2000-an. Nah, kemudian ya dari apa namanya PayPal itu yang benar apa namanya mewabah gitu kan ke pembayaran online lainnya gitu. Dulu bahkan ya untuk YouTube ya, dulu pembayaran hanya bisa ke PayPal gitu. Dulu saya udah sempat sekali narik lah ibaratnya dari YouTube karena untuk syarat AdSense itu masih sangat mudah ya. Kalau sekarang kan harus 1.000 subscribers dan 4.000 jam watch time kan. Kalau dulu mah saya udah langsung aktif gitu kan sehingga bisa sempat menarik $100 gitu kan. Nah, selain itu saya juga misalnya membeli apa namanya game-game dan sebagainya, game online, kredit dan sebagainya itu zaman masih kan saya masih sering main game online ya. Itu tuh biasanya melalui PayPal. Nah, itulah kenapa saya banyak tahunya PayPal. Tapi ada banyak apa namanya ada banyak lagi yang apa namanya platform-platform lain. Nah, ternyata emang tahun 1970 ini sudah ada gitu kan electronic fund transfer. Jadi transaksi pembayaran apa namanya untuk melakukan pembayaran mungkin yang kemudian sekarang lebih canggih lagi gitu kan e-wallet udah banyak bahkan di titik sekarang ya ada yang namanya blockchain, cryptocurrency dan sebagainya. Kemudian ada selain EFT ya muncullah lagi yang namanya EDI, EDI. Ini bukan Pak Edi ya, bukan tetangga saya, tapi Electronic Data Interchange. EDI. Nah, ini adalah tugas apa? Untuk mentransfer data secara rutin seperti dokumen sampai pada transaksi keuangan. Jadi ini sudah ketika ketika pada tahun 1970 awal-awal itu masih berfokus kepada transaksi pembayaran gitu kan IST gitu. Sekarang kan yang terkenal NFT gitu kan NFT gitu, dari apa Mas Gasberg misalnya gitu kan non fungible token. Nah, itu dari electronic fund transfer itu ya kemudian berkembang yang namanya EDI. Dia melakukan apa namanya istilahnya evolve gitu kan. Uh, jadi yang bisa dilakukan pertukaran dan sebagainya yang bisa ditransaksikan itu bukan hanya untuk pembayaran or money or just money gitu, but we can interchange data, another data gitu kan sebetulnya. Nah kemudian masuk kepada fase kedua yaitu tahun 1990. Karena ini siapa yang baru hadir? Oh Mas Uli Nuha ya. Mas Uli Nuha ada? Ya, Pak hadir, Pak. Oke sip. Oke, tahun 1990 ini adanya yang mulai marak ya teknologi triple W gitu kan, semakin maju gitu kan, semakin mulai dikenal gitu kan. Karena tidak hanya menampilkan data saja, melainkan sudah mampu menampilkan data gambar. Jadi ini maksudnya data tulisan gitu kan, hanya berupa teks ya. Tapi sudah mulai berkembang gitu loh, apa namanya yang bisa digunakan atau dioptimasi gitu kan yang bisa kita manfaatkan adalah dari data gambar, suara, animasi, bahkan video. Mungkin memang secara speed and the cost gitu kan masih masih pricey, masih costly gitu kan untuk zaman tersebut sehingga ya orang masih cenderung menggunakan tradisional. Tetapi itu tuh sudah menjadi cikal bakal e-bisnis gitu kan. Orang sudah banyak yang memanfaatkan. Ya contohnya lagi tadi ada tahun 1990 itu yang saya ingat apa namanya PayPal itu masih marak ya tahun 1990 sama early 20s gitu kan. Nah, itu apa namanya? Ya pertukarannya udah cepat gitu. Dan PayPal ya sudah memiliki apa namanya? User interface sendiri gitu kan, sudah memiliki protokol sendiri dan sebagainya gitu. Walaupun memang dari segi keamanan masih masih sangat minim baik dari segi keamanan infrastruktur PayPal atau memang dari masyarakat secara keseluruhan itu belum belum well knowledge ya gitu kan masih belum apa namanya umum terkait keamanan informasi. Sekarang pun juga sama gitu kan masih sangat mudah gitu kan pencurian data dan sebagainya. Tetapi saya rasa untuk pakar-pakar keamanan informasi gitu kan kayak salah satunya di kampus ITTS ini gitu kan. Saya kan pakar keamanan informasi semua gitu kan dikepalin sama Prof Ono gitu. Itu kan udah mulai berusaha untuk terus memberikan sharing-sharing, memberikan pengetahuan dan sebagainya gitu kan terkait informasi sehingga orang itu lebih melek gitu kan karena serangan the weakest link itu adalah sebuah human gitu kan ketika kita were talking about the information security gitu kan. Nah, disinilah apa namanya tahun 1990 ini data yang
apa namanya yang bisa ditampilkan, yang sudah bisa di request and response itu adalah data gambar, suara, animasi, bahkan video. Kemudian di tahun 2000 ya, nah inilah makin cepat nih, gitu kan. Perkembangan bisnis ya semakin pesat, di mana banyak perusahaan-perusahaan di Amerika, Eropa, Asia, bahkan Indonesia telah beralih dalam konsep memasarkan produknya melalui internet. Ya, memang sudah mulai ya, gitu kan. Masuk tadi apa namanya orang sudah banyak yang melakukan personal branding melalui video di YouTube gitu kan, terus habis itu membuat apa namanya weblog itu waktu itu menjamur banget gitu kan, untuk jualan, untuk misalnya punya company gitu kan, jasanya apa saja gitu. Bahkan ya tadi bahkan bukan industri yang teknologi related tapi memanfaatkan gitu kan, karena mungkin ya sekitar 2010, 910 saya lupa deh. Itu tuh memang apa namanya saya tuh sering gitu kan dimintain tolong untuk ngebuat weblog gitu kan terkait usaha gitu kan. Banyak ada yang dari kanopi gitu kan, ada yang tadi dari akuarium gitu kan, punya produk akuarium dan sebagainya. Dan sudah mulai memanfaatkan yang namanya SEO. Wah, ini kalau datang ya di workshop tanggal 1 gitu kan, saya banyak membahas terkait SEO and SEM gitu kan. Nah, disitulah awal mula saya belajar mengulik SEO gitu kan. 10 tahun lebih ternyata ya, gitu kan. Apa namanya, saya mulai mengulik SEO gitu kan, gimana orang bisa masuk ke result page one gitu kan, search 1 dan sebagainya gitu. Sehingga apa namanya, cara untuk marketing itu udah mulai berbeda gitu kan. Bahkan platform-platform jual beli tuh udah mulai banyak gitu kan. Yang saya ingat dulu tuh, aduh, OLX tuh dulu tuh namanya bukan OLX kalau nggak salah ya. Ada yang inget nggak? OLX dulu namanya apa? Mas Soleh mungkin ingat Mas Soleh. Lupa, Pak. Apa ya? Saya jadi kepo deh. Nama sebelum OLX ya. Saya nyari-nyari dulu dah. Sebelum OLX. Nah, Toko Bagus saya. Nah, itu Toko Bagus tuh saya dulu termasuk sering penggunaan Toko Bagus gitu kan untuk menjual barang ya, itu karena saya di situ agak lumayan amazed gitu ya dengan konsepnya dan sebagainya gitu kan. Yang kemudian sekarang berkembang, wah udah jadi OLX, saya tetap masih pakai OLX gitu kan. OLX juga saya masih pakai buat apa? Jualan rumah, jualan mobil gitu kan. Bukan rumah saya gitu, rumah orang yang nitip jualan ke saya gitu kan. Jadi apa namanya banyak ya apa namanya mulai 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 berkembang banget gitu kan. Ada kemudian mungkin masih nih zaman Mas Oleh ya, Kaskus ya, ngaskus bareng gitu kan, cendol kan gitu kan. Iya, iya betul, Itu Pak. main Mas ya. Itu Mas Soleh, Mas Ulin nih mungkin nih apa namanya masuk ke tweet gitu kan. Masuk tweet ini jika kamu deh. Terus habis itu baca baca forum rules gitu kan. Itu saya inget banget gitu. Wah. Ini ya apa namanya? Dulu tuh sempat ada bahkan sering ada lomba ya masalah kalau nggak salah untuk yang bisa mendapatkan berapa cendol gitu kan, dapat reward itu menarik loh sebetulnya. Tuh zaman-zaman kejadian Kaskus gitu kan. Itu kan awal-awal mula apa namanya masuk ke ranah bisnis gitu kan, Kaskus itu seru banget gitu kan. Bahkan dulu ada yang menarik gitu ya. Teman saya tuh Kaskuser banget gitu kan. Dia dia pokoknya paham deh gitu kan, paham Kaskus gimana dapet cendol gitu kan, bagaimana apa namanya menghindari batal, terus apa ya gimana bisa sering dapat reward untuk Pertamax dan sebagainya, pokoknya banyak banget. Dia tuh sampai bikin bukan kelas online, tapi sampai bikin kelas ya, training gitu kan. Oh luar biasa gimana cara menguasai Kaskus gitu loh. Jadi luar biasa itu, dia bikin gitu kan, di tweet-nya dan sebagainya gitu. Itu menjadi ladang bisnis juga gitu. Kaskus gitu kan. Kemudian juga eh apa namanya untuk digital marketing itu juga udah mulai ya tadi sudah mulai marak gitu kan. Terus penggunaan sosial media ya kan. Itu juga apa namanya untuk jualan kita gitu kan, sosial media dulu masih let's say kayak Facebook dan sebagainya itu belum ada tuh, Facebook Marketplace, belum ada tuh IG Shop, belum ada tuh TikTok Shop dan sebagainya gitu kan. Jadi emang pure masih sosial media tetapi memang dimanfaatkan untuk jual beli gitu kan, jual beli motor, jual beli HP bekas dan sebagainya itu udah lama banget, udah dari dulu gitu kan.
ada forum-forumnya sendiri untuk melakukan jual beli tersebut. Jadi itu ada pemanfaatan, gitu kan. Itu perkembangan di bisnis. Bahkan itu udah ya, ini kan tadi ya, bahkan Indonesia ya telah beralih dalam konsep pemasaran produknya melalui internet, gitu kan. Jadi udah mulai pivoting, gitu kan. Mungkin dulu ketika kita ingin membeli mobil, gitu kan, kita masih membaca dari koran, gitu kan, habis itu dari mana dan sebagainya, menunggu press release sebagai gitu-gitu kan. Nah, sekarang sudah pokoknya apa namanya di 2020 ini sudah mulai banyak gitu kan. Nah, masuk ke tahun 2020 khususnya post pandemic, wah, ini TI ini sudah bukan menjadi support pada sebuah bisnis. Nah, kan sudah menjadi core karena munculnya banyak startup ya yang memang berfokus sebagai tech company gitu. Jadi dulu mungkin ya kayak untuk pemasaran oke menggunakan digital market, menggunakan forum-forum, menggunakan internet dan sebagainya. Kemudian IT ini sifatnya hanya support gitu kan. Tetapi ya begitu di 2020 ya, so udah mulai sekitar 5 tahun gitu kan, 5 tahun belakang atau bahkan 10 tahun ke belakang karena ketika kita melihat umur Tokopedia, Gojek dan sebagainya itu udah dikit ya, udah 10 tahunan gitu. Nah itu tuh apa namanya udah menjadi sebuah core gitu loh. Jadi itu udah inti perusahaannya gitu, bukan lagi tadi misalnya dia industrinya adalah akuarium gitu kan, atau misalnya industrinya adalah art dan sebagainya, tetapi menggunakan atau memanfaatkan TI. Tetapi di 2020 ini malah banyak startup yang memang berfokus pada apa? Pada produk utamanya adalah tech product gitu loh, tech company, sehingga membuat mereka menjadi tech company gitu kan. Ada yang banyak banget lah gitu kan. Kalau yang paling sering deh gitu kan yang apa namanya sering diakses kan itu adalah OVO gitu kan, kemudian Dana, GoPay, Gojek dan sebagainya, marketplace atau sosial media TikTok gitu kan. Bahkan sekarang orang ya udah jualnya di TikTok, TikTok Shop, live-nya juga di TikTok. Jadi kayak ibaratnya all in one platform lah di situ gitu kan. Untuk apa namanya ajang marketing dan sebagainya, untuk personal branding dan sebagainya. Jadi kayak udah benar-benar wah masif banget gitu kan. Dulu ya ketika cari kerja gitu, saya ingat dulu teman saya nyari kerja gitu. Saya SMP dia udah nyari kerja, ketahuan mainnya sama sama om-om gitu. Itu teman saya tuh nyari-nyari kerja tuh nunggu gitu loh, dari koran gitu kan, koran Kompas biasanya kalau nggak salah ya, koran-koran Kompas dan sebagainya gitu. Nunggu di bagian bawahnya gitu kan, ada lowongan pekerjaan yang terbuka dan sebagainya gitu. Nah sekarang sangat mudah banget gitu. Udah ada banyak platform, ya yang paling populer let's say adalah LinkedIn gitu kan. LinkedIn itu wah gila tuh hiring-nya banyak banyak banget gitu kan. Apalagi kita yang di ranah TI gitu kan, yang di ranah IT, wow banyaknya banyak banget gitu kan. Sebetulnya saya nerima banyak banget gitu untuk apa namanya approaching dan sebagainya, untuk ini dan sebagainya. Itu dari LinkedIn banyaknya banyak banget gitu kan. Hiring tuh banyaknya banyak banget dan itu sangat mudah ya ketika kita ingin meng-apply gitu kan. Bahkan ada beberapa company kemarin yang hiring dan langsung menggunakan yang namanya walk-in interview. Wah itu kan luar biasa ya sebetulnya, luar biasa banget, apa namanya, perkembangannya gitu. Itu dari yang ranah kartap gitu kan, atau dari ranah karyawan, atau yang ingin menjadi memang karyawan di situ. Nah, tapi sekarang tuh udah arah untuk pekerjaan tuh udah bergerak gitu kan, udah moving, udah dynamic, tidak lagi berfokus pada karyawan dan sebagainya, tetapi apa, freelance gitu kan, freelancer, freelancing gitu kan. Itu tuh wah udah lebih menjamur lagi kerja sendiri dan sebagainya. Itu teman saya cabut gitu ya dari tech company, ya tech company A ya itu salah satu tech company di ranah messaging termasuk bagus gitu kan. Itu juga keluar ada apa freelance sendiri gitu kan. Jadi kayak mereka sekarang tuh ngelihat tendensinya, kemudian arahnya tuh udah benar lebih dinamis gitu. Orang lebih milih udah gue freelance 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 gitu kan. Dan banyaknya banyak banget gitu. Banyak banget platform-platformnya, ada freelancer, ada kemudian Seribu Lancer, kemudian ada Upwork, terus ada Glean dan sebagainya. Wah, seabrek-abrek deh pokoknya. Jadi ibarat sekarang kayak dari penggunaan e-bisnis ya,
Sudah bukan lagi support gitu loh. IT itu bukan lagi dipandang seperempat mata gitu, bukan setengah mata lagi. Dulu mungkin seperempat mata gitu kan, apa sih dan sebagainya. Nah, tapi sekarang udah menjadi core gitu. Bahkan ya untuk industri-industri yang mungkin bukan tech related gitu ya, itu bisa dibilang udah menjadi core. Kenapa? Gitu kan. Karena mereka membutuhkan internet. Itu merupakan bagian dari IT, merupakan dari bagian TI gitu kan. Jaringan komputer gitu kan, provider sebagainya itu ya kalau mereka nggak punya internet, ya mereka bisa apa? Apalagi multinational company, multinational enterprises gitu, M&A gitu kan. Wah, gimana subsidiary company-nya atau anak perusahaannya yang misalnya ada di Indonesia, misalnya dia SQ-nya ada di US gitu ya, yang subsidiary-nya ada di Indonesia, yang ada di Australia, yang ada di Singapura, yang ada di mungkin Belanda, itu bisa saling berkoordinasi kalau nggak dapat jaringan. Nah, itulah. Jadi bukan hanya support gitu ya, tetapi memang sudah beralih gitu kan. Gimana peran dari IT-nya itu sendiri di 2020. Oke, next. Nah, definition e-business ya tadi yang kemarin sudah sempat dibahas ya, AKA electronic business ya. Ini kembali mengingatkan atau friendly reminder ya, e-business ini merupakan serangkaian aktivitas bisnis yang memanfaatkan teknologi dan internet ya sebagai media transaksinya untuk menciptakan dan meningkatkan nilai bisnis tersebut. Nih kata kuncinya nih, meningkatkan nilai bisnis ya, value, business value. Wah, ini penting banget gitu kan. Ini menjadi core of the core-nya gitu kan, value bisnisnya. Gimana kita dari masa marketing gitu kan, sales, operasional dan sebagainya itu yang sama mempengaruhi value bisnisnya gitu kan. Nilai bisnis tersebut meliputi sistem itu sendiri, edukasi pelanggan, pengembangan produk hingga pengembangan usaha yang ditekuni melalui bisnis itu sendiri. Nah, next ada terkait e-business dan e-commerce ya. Pada pertemuan sebelumnya atau pertemuan minggu lalu mungkin sudah sedikit saya singgung ya terkait dari little bit differentiation atau comparison between the e-business and e-commerce gitu kan. Mungkin ada masih ingat nggak apa perbedaan e-business dan e-commerce? Monggo mungkin siapa nih? Mas Ulin deh. Apa perbedaan antara e-business dan e-commerce? Eh, Kemarin kalau bisnis itu belum pasti e-commerce, kalau e-commerce pasti bisnis. Iya, Pak. Oke, correct, betul. Itu terima kasih jawabannya, nice answer, Mas Ulin. Jadi sedikit remind itu adalah jawaban yang paling yang paling gampang diingat ya. E-business itu merupakan e-business belum tentu e-commerce, tetapi e-commerce itu pasti e-business. Nah, ini ya. Perdagangan elektronik ya sebetulnya. E-commerce itu ada perdagangan elektronik atau e-commerce merupakan bagian dari bisnis gitu kan. Nah, cakupan e-bisnis lebih luas ya, tidak hanya sekedar perniagaan tetapi mencakup juga kolaborasi mitra bisnis, pelayanan nasabah, sumber daya manusia, lowongan pekerjaan dan lain-lain. Jadi ketika e-commerce ya bisa dikatakan e-commerce itu ya karena ada transaksi jual beli, gitu kan, transaksi perniagaan atau transaksi perdagangan. Tetapi semua bisnis ya, bisnis apapun ya ketika dia sudah menggunakan IT ya untuk running the business gitu kan, running is operasional gitu ya, mencakup kolaborasi mitra usaha, pelayanan nasabah gitu ya, atau pelayanan customer, ibaratnya customer relation management CRM gitu kan, sumber daya manusia ada HRIS ya, itu ada HRIS, ada mungkin accurate gitu kan, terkait untuk finance ya, finance manajemen finance gitu kan, terkait payroll dan sebagainya. Kemudian ada lowongan pekerjaan dan lain-lainnya. Jadi ya tadi e-commerce ya itu memang berfokus ya kepada emang perdagangan gitu kan, tetapi ketika yang terjadi pada bisnis kita itu tidak hanya berfokus kepada perdagangan online gitu kan, kita bukan lagi hanya berfokus kepada e-commerce, tetapi memang sudah lebih luas lagi yaitu menjadi bisnis. Nah, selain teknologi jaringan WW, bisnis juga memerlukan teknologi basis data, strata elektronik, dan bentuk teknologi non-komputer yang lain. Nah, kemudian the next question, what is the difference
between e-commerce and marketplace. Monggo saya tanya yang kayaknya marketplace yang sering belanja di Shopee, Mbak Novi deh, monggo dijawab. Mbak Novi masih di mute sepertinya. Mbak Novi ada, Mbak Novi? Halo. Mungkin Mas Oleh bisa mencolek Mbak Novi untuk meng-unmute. Atau mungkin dari Mas Oleh deh, mau menjawab terlebih dahulu deh. Kira-kira apa perbedaan antara e-commerce dengan marketplace? Atau dua-duanya yang lagi nggak standby nih? Mas Oleh dan Mbak Novi. Oke, kalau gitu nih saya lempar lagi deh ke Mas Ulin. Kira-kira apa Mas Ulin perbedaan antara e-commerce dan e-business? Perbedaannya. Sorry, e-commerce dan marketplace, sorry. Perbedaan antara e-commerce dengan marketplace. Marketplace itu kayak pasar online tuh Pak ya. Oke, gimana tuh Kalau- pasar online maksudnya? Kalau e-commerce sama aja Pak ya. Gimana tuh pasar online? Maksudnya banyak pedagang gitu atau Marketplace mungkin banyak pedagang, kalau e-commerce minim pedagang mungkin Pak. Oke, nice answer. Sudah mendekati, betul Mas Ulin. Jadi perbedaan ya antara e-commerce dengan marketplace ya, kita lihat aja sebetulnya. Marketplace saja ya tempat market tempat jualan gitu kan. Jadi pada konsepnya adalah marketplace tadi ya kayak pasar online di mana dia merupakan platform yang menjalankan e-bisnis gitu kan. Tetapi platform itu tuh bukan hanya diisi oleh satu pedagang gitu kan. Tetapi banyak pedagang. Ketika kita melihat ya, ada toko hijau, ada Tokopedia, ada Shopee, ada Bukalapak, Lazada, Blibli, kemudian Alibaba ya, AliExpress ya. Kemudian ada eBay dan sebagainya. Itu kan banyak banget pedagang di dalamnya, ada banyak banget lapaknya gitu kan. Salah satu kayak saya juga jualan di Tokopedia, di Shopee dan sebagainya. Tapi ada juga mungkin Mas Ulin juga jualan gitu kan di Tokopedia dan sebagainya gitu. Atau Mbak Novi ataupun Mas Oleh. Itu kan itu berarti banyak ya, banyak pedagang ya menjadi satu platform ya kan. Ketika kita nih ibaratnya ketika marketplace datang, masuk tag gitu kan. Kita nyari nih. Atau nggak kalau misalnya di pasar gitu kan. Kita mempunyai list ya, oke saya ingin mencari ayam. Kan. Keyword di query lah ayam kan misalnya di marketplace. Nah kita cari nih kalau di pasar konvensional gitu kan kita nyari gitu kan mana yang paling bagus, mana yang paling murah, paling bagus, paling worth it dan sebagainya gitu kan. Syukur-syukur bisa dapat murah dan bagus gitu kan. Nah sama juga gitu kan. Ketika kita di marketplace gitu kan, itu dianalogikan seperti ya pasar gitu. Ketika kita query gitu kan, saya mencari ayam gitu kan. Oke, begitu dapat ayam di apa namanya muncul nih ada pelapak A B C gitu kan, mungkin Mas Ulin, saya gitu kan, ada Mas Soleh dan Monovita gitu kan. Kemudian si pembeli nih yang tadi mengquery atau tadi emang pengen membeli ayam gitu kan akan melihat nih review-reviewnya. Wah ternyata nih punyanya Mas Soleh ini tuh paling mahal gitu, tapi memang ratingnya 5 gitu kan. Terus dilihat nih review-reviewnya gitu kan. Nah, kalau marketplace kita bisa nih ngelihat review orang yang beli gitu kan. Tetapi kalau di pasar konvensional, ya udah kita hanya bisa mengandalkan oke melihat barang bagus gitu kan, oke dibeli gitu kan. Tetapi kita nggak ada komentar terkait durability-nya dan sebagainya gitu kan. Tapi memang ketika pasar konvensional kita bisa langsung feel the product, feel the goods gitu kan. Bisa kita pencet-pencet gitu kan, bisa kita work kita bisa timang-timang, wah ini beratnya dan sebagainya, bisa kita ukur dan sebagainya gitu kan. Nah, tetapi ketika di marketplace ya kita mengandalkan dari review orang gitu kan. Wah, Mas Soleh memang agak mahal gitu kan, pricey beda beda 30.000 gitu kan. Nah, 30.000 itu ya apa yang jadi ternyata oh ternyata memang kualitasnya bagus gitu kan. Ini ternyata
ayam misalnya ayam kampung gitu kan organik gitu kan tanpa menggunakan dedek gitu kan full biji-bijian misalnya tuh. Nah orang lihat lagi nih, oh ternyata punyanya Mas Ulin yang paling murah gitu kan, tapi kualitas gimana gitu kan. Oh ternyata memang ini kualitas masih di bawahnya Mas Soleh gitu kan. Dia bukan ayam kampung tetapi memang ayam swasta ini kan. Jadi apa AS gitu. Ayam swasta itu ayam negeri gitu kan. Nah, jadi ternyata bukan apa namanya bukan ayam kampung, terus kemudian dari pakannya masih dedek tapi memang dari review juga masih tetap bagus gitu kan. Dari total ada 1.000 reviews gitu kan, memiliki average star-nya itu ada atau average-nya di 4,8 atau 4,9 gitu kan. Nah, di situ kita mengandalkan yang namanya review gitu kan, ngelihat. Nah, kita kan bisa melakukan perbandingannya sama dengan pasar. Dengan pasar kita melihat kualitas gitu kan, kita bandingkan dengan yang paling murah. Nah, tetapi memang ada pros and cons-nya gitu kan tadi. Ketika misalnya pasar ya kita memang ada effort untuk datang gitu kan untuk nyari yang paling murah. Kalau misalnya marketplace ya kita bisa menggunakan smartphone atau smart device yang lainnya gitu kan untuk mencari di marketplace tersebut ingin beli apa kita bisa melakukan komparasi secara langsung. Dan tetapi memang kita kayak diberikan beban tambahan yaitu untuk ongkir ibaratnya gitu. Kalau misalnya ke pasar ya kita hanya dibebankan untuk biaya bensin gitu kan dan juga biaya misalnya parkir. Gitu. Ini mau dilanjut aja nggak sampai 6.20 terus kita biar selesai langsung atau mau break? Saya sih mikirnya biar langsung lanjut aja. Gimana terserah kalian. Saya bebaskan. Lanjut Mau aja Pak. break? Hah? Lanjut aja kalau sampai jam 6.20 mungkin masih Oke, insya Allah lanjut masih aja ya, kekejar. biar cepet Siap ya. Pak, siap. Iya, betul. Oke. Baik Pak. Itu. Nah, sementara untuk e-commerce ya, e-commerce itu memang dia berfokus pada satu pedagang aja gitu. Jadi ibaratnya gitu, misalnya yang saya tahu kemarin sempat approaching saja adalah The Body Shop gitu kan. Nah, The Body Shop ini dia ingin membuat sebuah e-commerce gitu, punya halaman sendiri ya. Punya e-commerce sendiri ya, otomatis yang The Body Shop jual itu ya hanya produk-produk dia gitu. Ketika kita nyari gitu di websitenya The Body Shop gitu kan, misalnya face wash gitu kan. Nggak mungkin tiba-tiba yang muncul itu adalah mereknya RH gitu kan. Atau yang mungkin muncul mereknya apa lagi ya? Apa ya? Yang mens apa ya? Pond's gitu. Misalnya atau muncul Pond's atau misalnya apa gitu kan. Gatsby gitu kan. Itu kan nggak mungkin. Pasti yang muncul adalah mereknya dari The Body Shop itu kan. Nah, itulah. Jadi perbedaannya e-commerce bukan hanya minim lagi ya. Bukan hanya minim, ini tapi benar pure hanya satu penjual gitu loh. Bukan terdiri dari beberapa. Pure hanya dari produk atau brand itu saja. Tidak ada dari brand lainnya seperti itu. Nah, ini merupakan plus dan minus dari e-business serta e-commerce. Dimulai dari positifnya dulu. Nah, positif dari bisnis serta e-commerce ya, yang pertama adalah revenue stream baru yang mungkin lebih menjanjikan dan tidak bisa ditemui di sistem transaksi tradisional. Ya, karena mungkin ketika kita transaksi tradisional gitu ya, kita hanya bisa menjualkan atau menjajakan atau memasarkan produk kita limited to region tersebut di dalam regional tersebut. Tetapi ketika kita mau menggunakan atau memanfaatkan e-business atau e-commerce gitu kan, reachability-nya akan meningkat jauh, meningkat drastis. Ibaratnya kita di Tangerang gitu kan, atau mungkin Mas Ulin di Jogja ya, Mas Ulin. Atau mungkin ada yang di Jakarta gitu kan, ada yang di Pamulang, ada yang di Besi. Tetapi kita bisa mendapatkan pembeli yang tiba-tiba belinya apa? Di ujung gitu, misalnya di Sumatera Utara gitu kan. Misalnya di Bali gitu. Ada yang belinya di NTT. Nah, coba kalau misalnya kita menggunakan menggunakan transaksi tradisional, wah gila boncos gitu kan. Kalau kita ingin melakukan reachability semasif itu untuk bisa dapetin reach and engagement sebesar itu gitu kan. Nah, tapi misalnya dengan adanya e-business dan e-commerce gitu kan, kita bisa benar-benar reach bahkan tidak hanya lokal, tidak hanya Indonesia, but globally gitu kan. Apalagi dengan kebijakan ekspor impor yang makin mudah gitu ya, kita bisa dengan mudah menjual gitu.
berapa teman saya gitu kan, gara-gara pandemi itu jadi eksportir luar biasa ya. Itu eksportir apa namanya ECU. Jadi dia punya bengkel BMW gitu kan, dia sering melakukan namanya tuning ECU ya kan. Nah, dia tuh bikin mass productionnya. Nah, dari ECU yang dia production itu diekspor gitu kan keluar. Wah, yang ditujukin gitu kan, beli lewat eBay, ada yang emang lewat IG dan sebagainya. Ada yang beli dari Malaysia, ada yang beli dari New Zealand, ada yang beli langsung dari Jerman. Oh, mobil BMW pada dari Jerman tapi beli ke Indonesia, ke Jerman lagi gitu kan. Ada gitu kan. Jadi luar biasa ya. Benar kita bisa nge-riset secara nggak cuma locally gitu kan. Bahkan bukan regionally, bukan lagi locally atau nationally, but globally. Kita benar wide banget sebetulnya. Kemudian dapat meningkatkan pangsa pasar, market exposure, ya ini terkait tadi ya, apa namanya, reachability yang sangat besar, kemudian menurunkan biaya operasional, operating cost. Nah, ini ketika kita ingin merich gitu, kita basicnya dari Tangerang, kita ingin merich di kota A, B, C dan sebagainya. Berarti akan apa? Salah satu cara atau mungkin satu cara yang bisa dilakukan ada apa? Membuka cabang di sana. Kebayang dong, ketika kita ingin membuka cabang usaha kita mungkin yang masih kecil gitu kan, yang cuma mungkin awal mulanya gitu. UMKM jualan makanan snack 3D gitu kan, atau kayak teman saya gitu kan, yang jualan ecu gitu kan. Mereka ingin merich ke pasar atau ke customer yang berada di Malaysia, Jerman, Singapura gitu kan. Itu berarti New Zealand, berarti kan harus apa? Harus ngebuka, berarti mereka harus ngebuka cabang branch di negara tersebut gitu kan. Kemudian memasarkan, wah itu yang ada operating cost-nya gede banget gitu kan. Bener, wah gedenya gede banget untuk biaya sewa lah, untuk biaya ya listrik dan sebagainya. Jelas mungkin apa namanya, teman-teman sekalian lebih paham lah gitu kan, apa saja yang harus dikeluarkan kalau untuk mengurus terkait dari apa namanya dari cost-nya seperti itu. Nah, kemudian ini melebarkan jangkauan ya, global reach ya, karena tadi ya sudah tidak lagi dari regional, bukan lagi lokal ya kan, tetapi sudah global, sudah benar reachability-nya sangat-sangat bagus. Kemudian yang berikutnya adalah meningkatkan customer loyalty gitu kan. Nah, ini sebetulnya masih bisa menjadi dua pedang ya, dua mata pisau gitu kan. Bisa menjadi positif atau bahkan customer itu bisa dengan sangat mudah gitu ya beralih. Nah, kenapa di sini bisa masuk ke bagian positif ya? Ketika kita membuat yang namanya branding. Ya, kita mau membuat brand image yang baik gitu kan. Nah, dulu mungkin kita susah payah gitu kan untuk membuat brand image, harus press conference, harus ini A, B, C dan sebagainya. Tapi kita sekarang apa? Ada yang namanya sistem endorse gitu kan. Kemudian ada lagi sistem apa namanya review yang emang kita bisa andalkan sebagainya. Jadi ibaratnya itu bisa menjadi salah satu positive things gitu. Kemudian memperpendek waktu produksi dan pemasaran, ya tadi terkait gimana kita bisa apa namanya ngeproduksi yang memang hanya di pusat gitu kan. Kemudian kita bisa memasarkannya ke seluruh dunia, dan kemudian dari produksi itu ketika kita ingin menjual kepada market target di luar regional kita, itu kan kita nggak harus lagi bikin pabrik atau perusahaan kita atau anak perusahaan kita seperti itu. Kemudian meningkatkan mata rantai pendapatan value chain-nya. Dan kemudian berikutnya adalah negatif. Yang pertama adalah pencurian informasi rahasia yang berharga, ya ini sudah menjadi rahasia umum ya. Dia rahasia tetapi umum gitu kan. Yang banyak apa kasus yang akhir ini banyak terjadi juga gitu kan, itu kan terkait pencurian informasi ya. Ya bahkan sampai sekarang tuh masih menjadi sebuah apa namanya, threat ya, sebuah threat buat kita, gimana threat ya, apa ancaman gitu kan, gimana data informasi kita bisa aman dan sebagainya, kemudian disalahgunakan. Dulu mungkin ya oke, ancamannya itu di tingkat pada kita akan diteror, itu juga ancaman ya. Tapi maksudnya diteror itu ada ketika kita misalnya di spam dan sebagainya, kita bisa dengan gampang gitu kan, hanya udah ngeblok aja gitu kan. Nah, tetapi sekarang akan menjadi lebih 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 ngeri lagi gitu kan, karena adanya sekarang platform-platform pinjol. Nah, pinjol ini menjadi sebuah bisnis yang memang
positif negatif ya, pros dan kontra sangat banyak gitu kan. Tetapi dengan adanya kebocoran informasi ini data-data kita tuh bisa tiba-tiba disalahgunakan. Kita pada tidak melakukan pinjol gitu kan, tidak melakukan atau mengapply pinjol tersebut, tetapi karena data kita bocor, tiba-tiba kita terdaftar. Wah, itu banyak banget kasus ya. Dan salah satu kerabat saya juga pun pernah kena gitu kan, sampai akhirnya diusut tuntas, alhamdulillah beres gitu kan. Kemudian kehilangan kesempatan bisnis karena gangguan pelayanan. Nah, ini tadi apa namanya merupakan sesuatu hal yang kontradiktif ya dengan yang namanya customer loyalty gitu kan. Karena gangguan pelayanan gitu kan, ada ketika mungkin secara konvensional itu bisa langsung menjawab ya, ada pertanyaan menjawab langsung gitu kan. Bu, ini berapa? Oh, ini segini, ditawar dan sebagainya. Nah, tetapi ketika misalnya e-bisnis gitu kan, nanya spesifikasi dan sebagainya, ternyata chatnya banyak, itu yang ada kemudian kita ketemu-ketemu ternyata lupa dan sebagainya, kita kehilangan kan. Atau bahkan ya platform yang kita gunakan ternyata down gitu loh, tidak bisa diakses, wah udah hilang semua gitu kan, orang beralih dan sebagainya. Itulah jadi apa namanya dengan adanya atau penggunaan e-bisnis atau e-commerce ini memudahkan, tetapi sangat-sangat apa namanya rentan juga untuk kehilangan customer. Kemudian kehilangan kepercayaan dari para konsumen. Ya ini ketika kita tidak melakukan QC terhadap barang yang kita jual lah, atau kita tidak memberikan pelayanan yang baik, atau admin yang kita assign ya itu ternyata tidak memenuhi standar atau QC dari perusahaan tersebut dan sebagainya. Kemudian penggunaan akses ke sumber oleh pihak yang tidak berhak gitu kan, ini balik lagi kepada poin yang ini ya gitu kan, pencurian informasi berharga gitu kan, di mana phishing ya itu masih sangat-sangat banyak digunakan gitu kan, untuk kemudian bisa mendapatkan login kredensial dari target, kemudian digunakan untuk masuk ke dalam akun tersebut yang kemudian apa namanya dilakukan transaksi yang tidak authorized lah seperti itu. Kemudian kerugian yang tidak terduga disebabkan oleh gangguan yang dilakukan dengan sengaja, ketidakjujuran, bisnis yang tidak benar, dan kesalahan faktor manusia atau kesalahan sistem elektronik. Ini menarik nih, dimana ketika kita memasuki atau menggunakan sebuah bisnis gitu ya, menjual sebuah produk kita, jasa kita tidak bisa langsung merasakan produk tersebut gitu kan, kita mengandalkan dari review. Nah, di sinilah yang menarik adalah saya menemukan beberapa praktek gitu kan, pelaksana dari apa namanya marketplace tersebut, salah satu seller gitu kan, mereka menggunakan strategi yang namanya fake order gitu. Jadi setiap pegawai itu diwajibkan membeli setidaknya 5 produk dari perusahaan tersebut yang kemudian akan di-reimburse ya gitu kan. Kalau mengajukan reimburse, kalau enggak ya udah berarti hitungan dibeli. Nah, wajib membeli 5. Nah, let's say di perusahaan itu saja atau di divisi itu saja gitu ya, sudah ada sekitar 15 orang. Kebayang dong, atau 10 orang deh biar gampang, 10 orang minimum membeli 5 produk, berarti kan 50 produk terjual. Dan dari 5 produk tersebut wajib semuanya memberikan apa? Memberikan review bagus. Nah, itulah kemudian padahal review bagus itu yang beli adalah dari pegawai atau pekerja perusahaan itu sendiri. Nah, itu yang kemudian itu menjadi kerugian gitu kan. Ketika customer asing membeli gitu kan, karena melihat wah reviewnya bagus, terjualnya udah banyak gitu kan ya. Iyalah dalam waktu yang singkat berhasil terjual 50 order gitu kan, atau mungkin kalau mainnya lebih curang lagi gitu kan, satu pegawai itu megang 2 akun ya kan, 2 akun itu kemudian apa namanya diwajibkan membeli 5 produk gitu kan, udah 100 produk sendiri gitu kan terjual. Apalagi kalau misalnya di lebih gilain lagi gitu kan, adalah dengan cara apa, 100 produk ini ya itu dilakukan apa, seminggu sekali gitu kan, berarti ada 400 produk dalam waktu sebulan, ada 400 produk dan ada 400 review yang masuk. Wah, itu luar biasa kan. Nah, ketika customer asing yang membeli memang dia tidak melakukan tidak memberikan kerugian apapun, tetapi kok ternyata produknya memang tidak sebagus yang di review atau yang tertulis di review, yang ada hilang semua gitu kan. Akhirnya apa? Ya kita customer mengalami kerugian, itulah yang kemudian jangan sampai kita melakukan praktek-praktek seperti itu. Next ya, ini adalah terkait tradisional versus bisnis ya. Kalau tradisional ini adalah dia berkembang bertahap ya. Ini contohnya ya. Nih. Dimulai ya dari apa namanya understand the business,
ya kan. Opportunity analysis, SWOT biasanya ya, gitu kan. SWOT analysis, kemudian nextnya di implementation planning gitu kan, bagaimana kita bisa deploy-nya, sekedar MVP saja gitu kan, atau mungkin 1-2 produk yang penting kita jalan, kita harus share gitu kan, kemudian biar segera ada sales gitu kan. Kemudian kita melakukan implementasi dan juga reassess, evaluasi gitu kan. Ini tradisional gitu kan, terdefinisi dengan jelas. Kenapa maksudnya jelas gitu? Karena gini, produk yang kita jual itu jelas, gitu kan. Modalnya pun jelas gitu. Apa namanya, semua kayak HPP-nya itu jelas. Ketika general sales jelas, oke, apa namanya, income profitnya gitu kan, atau omsetnya sekian, berarti net profitnya sekian dan sebagainya yang bisa diperuntukkan sekian. Jadi kelihatan, terdefinisi dengan jelas. Kemudian tidak ada perubahan pada lingkungan dan teknologi bisnis. Nah, ini kalau misalnya lingkungan ya orang misalnya jualan bakso gitu kan di satu titik ya udah gitu kan. Ya apa namanya, kemungkinan berubah itu akan masih sangat minim berbandingkan dengan bisnis gitu kan. Apalagi teknologi bisnis kalau misalnya kayak ya memang sekarang jualan bakso tadi sudah ada yang menggunakan bisnis ya dengan POS sesuai, tapi kan itu tidak terlalu mempengaruhi dari generate sales mereka atau sales mereka gitu kan. Tekanan dan target waktu yang tinggi, pembelajaran yang berkelanjutan, ya ini pastilah ya, semua bisnis harus ada yang namanya pembelajaran berkelanjutan dan pembiayaan bisnis model lebih terlihat. Kenapa saya bilang ini? Pembiayaan bisnis model lebih terlihat. Karena ketika kita membuat sebuah bisnis yang apa namanya konvensional atau tradisional ya, itu kan ketika kita mengajukan pembiayaan kita jelas. Oke, kita ingin membuat produk A, ada fisiknya, bahan-bahannya gitu, misalnya botol, ya pakai botol, pakai plastik, kemudian apa namanya, liquidnya dan sebagainya gitu kan. Ibaratnya jelas, ada HPP-nya jelas gitu kan. Kemudian ketika bisnis model pun ya udah jelas gitu kan. Apa namanya, bikin produk, jual, return, jual produk return, jelas gitu kan. Dari mana bisa nge-generate sales-nya dibandingkan dengan e-bisnis gitu. Nah, ini sementara kalau e-bisnis ya itu harus easy to pivot. Kita lihat ya, benar naik turun gunung banget nih, ya kan. Oke, dari desain elektronik bisnis naik gitu kan, udah sampai implement, ternyata harus lagi desain elektronik bisnis lagi gitu kan. Ke opportunity analysis lagi, implementation planning, implementation, reassess, turun lagi dan susah. Jadi kayak ibaratnya harus gampang pivot gitu kan. Apa itu pivot? Ya harus gampang kita tuh adapt gitu kan, terkait apa keinginan customer, apa sih yang lagi hype dan sebagainya. Kita harus memanfaatkan momentum-momentum tersebut gitu kan. Baik dari segi digital marketing juga gitu. Kita riding the wave gitu kan. Kalau kita tidak bisa creating the wave gitu kan, kita nggak bisa membuat suatu hal yang viral, kita riding the wave gitu kan. Ada isu apa yang lagi hot gitu kan. Misalnya TikTok yang hot misalnya sekarang Maiden gitu kan. Itu kita riding the wave gitu kan. Atau misalnya ada lagi kemarin terkait misalnya apa, Iker Casillas ternyata gay misalnya gitu kan. Itu kan juga ada gitu kan. Apa bisa riding the wave gitu kan. Banyak banget gitu yang ternyata memanfaatkan hal-hal yang seperti itu gitu kan. Nah, itu apa namanya, kita bisa memanfaatkan momentum-momentum tersebut gitu untuk kemudian meningkatkan exposure kita. Kemudian ini ya, definisi masa depan tidak jelas, ya karena apa? Kayak tadi dari produknya dan sebagainya. Itu kayak apa namanya, produk yang kita jual bahkan ya kalau memang yang berfokus pada tech product gitu kan, kayak memang application, sistem dan sebagainya, itu tidak ada ininya, tidak ada perhitungan apa HPP-nya lah, gitu kan nggak ada tuh. Misalnya apa harga manusia yang nggak ada gitu kan. Ibaratnya harga waktu sementara itu banyak banget variabelnya gitu kan. Banyak X parameternya gitu kan. Variabel X-nya yang sangat-sangat bergantung banget gitu kan, gimana dari biaya programmer, biaya bisnis analis dan sebagainya. Itu ibaratnya definisinya sangat-sangat kita harus bisa apa ya, bisa menjadi bisa peka lah ibaratnya gitu. Balik lagi kepada gimana kita trigger untuk membuat bisnis. Kemudian perubahan pada lingkungan dan teknologi bisnis yang permanen dan tidak terduga, kan. Waktu dan kecepatan pemasaran adalah faktor kompetitif yang utama. Ya ini tadi ya, kita harus riding the wave, gitu kan. Kita harus bisa lihat gitu kan momentum. Ada yang bilang ini mah bentar lagi bubble burst gitu kan. Ini mah bentar lagi gelembungnya pecah dan sebagainya. Ya itu urusan lain gitu kan. Ya ketika kita setiap gelembung lagi ngembang, kita bisa generate net income, let's say adalah 1 miliar gitu kan, dalam waktu setahun misalnya ada 3 gelembung besar, ya berarti kita udah net income gitu kan, net profit adalah di 3 miliar sendiri gitu ya, bodo amat persetan gitu kan. Ya udah yang penting gue
bagus gitu ya. Itulah apa namanya bisa ngelihat sebelum namanya bubble burst seperti itu. Kemudian pembelajaran yang berkelanjutan dan dibutuhkan adaptasi yang cepat ya berhubungan dengan pivoting ya. Ibaratnya banyak nih teknologi-teknologi baru gitu ya yang muncul gitu. Dulu mungkin belum marak penggunaan microservice gitu kan, masih semuanya apa namanya belum microservice gitu kan, masih monolit semua. Kemudian mulai dari microservice beralih ke microservice. Kemudian dulu nggak ada bagian yang namanya apa namanya DevOps ya. Sekarang muncul DevOps gitu kan, CI/CD gitu kan untuk kemudian gimana deploy dengan cepat dan sebagainya, penggunaan Kubernetes dan sebagainya. Terus muncul framework-framework baru gitu kan, baik dari misalnya JavaScript lah, PHP, kemudian dari Arduino mungkin gitu kan, penggunaan dari Python dan sebagainya. Ibaratnya perkembangan itu cepat banget gitu kan. Nah ini kita tinggal gimana kita bisa menentukan kapan kita harus update atau upgrade, kapan kita harus hold seperti itu. Kemudian yang ada pembiayaan dan bisnis model lebih tidak terlihat. Nah ini yang saya bilang, apalagi dia berfokus pada tech produk, wah ini pembiayaan akan sangat sulit gitu. Ketika kita investor ya, kita pasti akan mengandalkan namanya itu tadi apa habit ya. Itu kan dengan habit dan sebagainya udah apa namanya bisa ngejelaskan, tapi ibaratnya ROI-nya tuh lama banget, panjang banget. Bahkan udah ya beberapa apa namanya unicorn dan sebagainya gitu ya. Itu masih belum bisa belum bisa untung gitu loh. Masih rugi terus, ruginya pun juga bukan 1.000 2.000 gitu tapi miliaran, bahkan mungkin ada yang triliunan gitu kan. Jadi ibaratnya panjang gitu kan. Dan bisnis modelnya tuh lebih tidak terlihat gitu kan. Kita ibaratnya kayak ya udah main apa ya? Ya udahlah bismillah gitu loh dengan melihat bisnis modelnya dan sebagainya gitu kan. Ibaratnya oke dia bisa nge-forecast dan sebagainya, tetapi itu sangat rentan banget untuk tidak accomplish, tidak tercapai seperti itu. Nah, untuk spektrum value bisnis ya, ini pertama efisiensi, ya manfaat yang didapatkan perusahaan ada perbaikan tingkat efisiensi. Nah, berdasarkan sebuah riset menyatakan kurang dari 40% dari total biaya operasional diperuntukkan ya ketika kita menggunakan cara biasa gitu kan. Sementara dengan kita memanfaatkan atau menggunakan e-bisnis ya, kita bisa memangkas 40% biaya operasional. Ini saya ngerasakan juga gitu kan. Terutama post pandemi gitu dengan adanya WFH kita saya bisa benar-benar ngepotong banget, nge-cut off banget operational cost gitu kan. Dulu harus bayar biaya listrik kantor, apalagi kan kalau misalnya apa namanya tim saya gitu kan ya bodo amat gitu kan dengan biaya listrik dan sebagainya. Udah mereka pakai microwave-nya barbar lah, pakai water heater, pakai ini dan sebagainya, yang ujungnya adalah pembengkakan operational cost ya. Begitu muncul ada post pandemic ini semuanya WFH dan sebagainya gitu kan ya, saya tetap memberikan yang namanya fasilitas dari internet kuota gitu kan, tetapi ya untuk yang lainnya saya bisa pangkas gitu kan. Nah, dengan memanfaatkan teknologi informasi di dalam rangkaian bisnis sehari-hari, terlihat bagaimana perusahaan dapat mengurangi biaya operasional yang bisa dikeluarkannya. Kemudian efektivitas. Efektivitas dirasakan ketika terjadi perubahan-perubahan yang cukup signifikan dalam cara perusahaan melakukan aktivitas operasional sehari-hari. Contohnya ini penerapan konsep e-supply chain membuat manajemen dapat meningkatkan service level kepada pelanggannya. Nah, ini yang penting juga ada gimana kita dari efektivitas ya dengan biaya serendah mungkin tetapi kita bisa melakukan production yang lebih tinggi lagi. Contoh lainnya dengan mengimplementasikan aplikasi ERP pada perusahaan memberikan dampak meningkatnya kualitas pengambilan keputusan dari manajemen, karena pada dasarnya ERP ini sudah masuk kepada DSS gitu kan, kita bisa melihat nih gitu. Oke, penjualan sales dari sebelumnya berapa dan sebagainya gitu kan. Oke, kita promo akan fokuskan di sini, kita akan lebih banyak untuk production di sini sesuai demand pasar. Oke, gimana dan sebagainya kita akan olah, apalagi kita melakukan gabungan gitu kan, menggunakan ERP, CRM, kemudian juga menggunakan aplikasi finansial dan seterusnya. Kemudian spektrum value dari e-bisnis yang berikutnya adalah jangkauan ya, kemampuan penggunaan teknologi informasi di dalam perusahaan memperluas jangkauan dan ruang gerak perusahaan dan memungkinkan perusahaan untuk memperluas jangkauan domain kerjasama dengan mitranya secara signifikan, yang tadi sudah saya bilang dari regional bisa secara global. Kemudian struktur, terciptanya berbagai jenis produk dan jasa baru akibat konvergensi berbagai sektor industri yang sama ini secara struktur terlihat berdiri sendiri-sendiri ya, yang tadi apa namanya mulai kemudian memblend gitu kan, tergabung dan sebagainya. Contohnya bagaimana sebuah kendaraan dapat jual dengan cara lelang, sebuah bank virtual yang berfungsi sebagai penasihat keuangan dan lainnya. Nah, ini
yang apa namanya bahkan kita bisa membeli barang ya membeli mobil, membeli motor di marketplace. Ini saya ada cerita menarik di mana saya kemarin ingin membeli motor gitu kan. Nah, saya udah nyari nih ke dealer sekitaran Tangerang Selatan dan Jakarta itu tidak ada produk yang saya mau ya yang available dan bisa dibayar cash. Rata-rata inden dan hanya menerima kredit. Akhirnya saya mencobalah mencari produk tersebut melalui marketplace. Ketemu. Bisa saya hanya available, warna yang saya mau dan bisa cash. Gitu kan. Pas saya nanya ini dari mana? Ternyata dari Tambun. Kebayang ketika misalnya saya terus berkeliling harus sampai ke Tambun, wah luar biasa, itu berapa biaya yang saya keluarkan. Sementara ini saya bisa hanya modal kuota internet gitu kan, atau biaya apa namanya wifi bulanan kan, kayak saya tinggal nyari ketemu gitu kan, barang ready baru dan sebagainya udah masuk, tenang juga gitu kan. Kalau misalnya itu kita masih ditahan oleh marketplace tersebut, kita misalnya ada kenapa-napa bisa kita komplain dan sebagainya. Disitulah apa namanya adanya perubahan struktur ya. Dan next yang terakhir adalah peluang. Terbukanya kesempatan yang lebar bagi pelaku bisnis untuk berinovasi menciptakan produk maupun jasa baru akibat berkembangnya teknologi. Nah, ini jadi kayak ya bahkan dari dulu ya, dari zaman dulu gitu. Orang nggak kepikiran tuh bikin kelas training untuk bagaimana menjadi kaskus expert, tapi teman saya udah berpikir gitu. Itu kan apa? Generate money sendiri, udah buat ngebuka peluang kerja baru. Nah, dari setelah dia berawal dari training itu, dia berkembang akhirnya membuat apa training center. Wah, luar biasa sekali gitu. Awalnya dia sendiri, sekarang udah punya banyak tim di dalamnya. Itu luar biasa sekali saya ngeliatnya. Kemudian contohnya dalam bidang pendidikan, saat ini semakin marak ya situs penyelenggara pendidikan secara online atau virtual atau memang pendidikan informal. Yang kemarin pertemuan sebelumnya saya sempat singgung juga, kayak ada Udemy, Decoding, kan itu adalah salah satu penyelenggara informal yang memang bisa diakses saat ini. Atau yang baru-baru ini yang baru saja MOU ya, yaitu Google ya kan, dari GDSC gitu kan, itu luar biasa banget. Kita bisa mendapatkan Google Developer Student Club gitu kan, dan dosen-dosen di TTS saat ini sedang menjalani yang namanya sertifikasi Google sehingga bisa mendeliver kepada mahasiswa-mahasiswa di GDSC lebih baik lagi, seperti itu. Kemudian di bisnis trend. Nah, inilah di bisnis trend yang terjadi ya, ada dari 4 kategori yang saya ambil yang dari customer ya. Trennya ya, sekarang dengan adanya bisnis ya, pelayanan lebih cepat, self service ya. Ketika kalian dengan adanya bisnis gitu ya, pemanfaatan OVO transfer, atau sekarang yang suatu penemuan yang fenomenal ada KRIS ya, QRIS, itu luar biasa banget. Itu bisa memanfaatkan self service yang lebih baik lagi gitu kan. Ketika misalnya sekarang datang gitu ke yang tadi saya ke Sushite gitu kan, saya beli itu udah bukan Sushite kemarin, sushi apa saya lupa deh, intinya dia masuk itu scan doang gitu kan, kemudian dari situlah kita bisa langsung milih dan itu langsung datang gitu. Jadi itu luar biasa sekali. Atau Sushi Hero ya, saya lupa deh, antara itu deh. Jadi datang langsung gitu kan, tanpa ada apapun. Untuk bayar pun saya bisa langsung namanya transfer, atau yang namanya bisa kayak menggunakan OVO, GoPay dan seterusnya. Itu luar biasa, lebih banyak pilihan produk jelas gitu kan. Saya bahkan bisa mendapatkan motor yang saya inginkan di Bekasi, di Tambun gitu kan. Itu luar biasa banget gitu kan, bisa lebih banyak opsi. Kita bisa tahu, oh ternyata ada produk ini, oh ternyata ada brand ini, oh ternyata brand ini mengeluarkan produk ini, oh gimana sih reviewnya dan sebagainya. Itu luar biasa. Solusi yang terintegrasi, kemudian e-service ya, pelayanan penjualan yang terintegrasi, dukungan yang memadai, pemberian yang fleksibel, pengiriman yang dapat diandalkan ya, walaupun memang mungkin ya kemarin sempat heboh terkait sebuah ekspedisi yang melakukan layoff besar-besaran, itu sampai ada yang bikin thread gitu kan di Twitter bahwa satu orang tuh memegang double role ganda dan sebagainya. Itu luar biasa banget. Kemudian waktu proses yang singkat, kemudian pegawai penyaringan rekrutan ya, kita bisa melihat ya, kita memanfaatkan mungkin untuk HR gitu kan, ada yang cari gitu kan, terus ada yang namanya sosial media, itu enak banget gitu kan, kita bisa melihat gitu kan apa namanya behavior pegawai, calon pegawai ini gimana kan, apakah dia hobi yang ngelaknat atasannya atau ngelaknat perusahaannya. Itu kan bisa menjadi penyaringan tersendiri itu untuk pemanfaatan dari teknologi itu sendiri. Kemudian teknologi yang just menggunakan aplikasi web,
konvergensi infrastruktur dan penyedia layanan aplikasi. Oke, ya, mungkin itu saja untuk materi ini. Jika ada pertanyaan dipersilahkan. Monggo yang mau nanya. Oke, kalau misalnya tidak ada pertanyaan, ya Mas Soleh monggo. Mungkin mau nanya Mas Soleh. Saya sedikit mau bertanya Pak, itu Bapak jualan kayak motor ataupun rumah atau apa, itu memang sudah ada barangnya atau belum itu Pak? Maksudnya kita ini dulu kalau misalnya ada kita ini ya taruh kayak mau apa foto-fotonya dulu atau gimana gitu. Nanti kalau misalnya ada yang pesan baru kita cari barangnya atau gimana itu Pak? Oke, nice question. Terima kasih banyak Mas Soleh. Jawabannya tidak, Mas, karena duit saya belum sebanyak itu untuk membeli rumah banyak ya, membeli mobil banyak. Gitu. Jadi pada dasarnya memang dari kolega-kolega saya gitu kan, yang memang karena yang tadi itu kolega-kolega saya gitu kan, teman-teman saya. Jadi mereka memang mau jual rumah gitu. Kayak kemarin yang baru terjadi adalah ada teman saya mau menjual rumah nih Mas di Lampung gitu kan, di Lampung, dan itu ya udah dia nitip ke saya gitu. Alhamdulillah kemarin sudah sold seperti itu. Jadi ibaratnya ya bukan apa namanya, saya hanya perantara untuk membantu ibaratnya gitu kan. Saya karena dia tidak bisa memanfaatkan teknologi tersebut, ya udah saya hanya memanfaatkannya gitu untuk menjual. Tetapi memang ada barang-barang yang saya beli gitu kan. Let's say kayak velg gitu. Karena dulu saya emang suka mobil gitu ya masalah ya. Itu saya dulu koleksi velg dan sebagainya gitu kan. Dulu saya beli harga 5 juta, kemudian mobil kan udah saya jual gitu kan, udah nggak guna nih velg nih, kemarin saya jual-jualin, bisa lah dapat 100-an juta sendiri gitu kan, karena saya jual satu velgnya naik gitu kan, dari yang 5 juta saya beli 8 juta, ada yang waktu itu saya belinya 20 juta, saya kemarin berhasil jual 35 dan seterusnya gitu. Jadi tergantung jenis barangnya gitu kan, tetapi kalau misalnya untuk yang biayanya besar, biasanya saya memang tidak membeli gitu kan, tapi apa namanya, menitipkan ke saya, kemudian saya memanfaatkannya untuk melakukan penjualan tersebut, seperti itu. Itu terus lewat pemasarannya berarti lewat media sosial atau menggunakan aplikasi tertentu Pak? Both, Mas Soleh. Dari aplikasi tertentu ya, media sosial ya. Kayak ini sekarang saya lagi memasarkan juga. Salah satu contohnya. Ini saya memanfaatkan secara langsung nih, Mas Soleh. Berarti Gitu. kita harus daftar dulu, registrasi dulu gitu untuk masuk ke grup bos itu Pak. Atau Betul, gimana Pak? betul. Daftar dulu Betul. berarti Pak? Kenapa? Iya berarti kita harus daftar dulu kan? Yes, betul. Kita harus melakukan register dulu gitu kan. Iya. Tuh, apa namanya? Jadi ya ada yang nunggu approval, ada yang langsung join juga bisa gitu. Jadi tapi emang harus kita join dulu gitu kan untuk melakukan pemasaran tersebut. Bahkan yang menarik ya kayak Tokopedia, Shopee gitu, saya juga jual barang-barang yang aneh-aneh gitu loh. Mas Soleh ya. Kemarin saya jualin ban saya gitu kan. Kebetulan mobil saya waktu itu bannya pecah satu gitu kan. Nah, saya emang niat pengen ninggiin ban, ya udah saya ganti semuanya, kan ada 3 ban nggak kepake, saya jual Mas Soleh di Tokopedia, kejual udah kejual gitu. Oh, bisa menjual apapun ya Pak kalau misalnya kita sudah benar-benar ini apa terjun ke dunia teknologi, segala cara pun bisa kita carilah untuk Betul, mendapatkan uang gitu Pak. betul Mas Iya, Soleh. Makanya iya, ada istilah namanya dropshipper, reseller, itu kan iya. seperti itu Mas Soleh, gitu kan. Siap, siap, Bahkan siap. eh, ada ya teman saya dulu baru keluar nih Mas, wah ini saya ingat banget nih, saya jadi sharing ya. Kok dikeluarin dari company-nya baru pandemi ini gitu kan, di 2020 akhir kalau nggak salah. Nggak dikeluarin, akhirnya dia kerjasama nih sama teman saya yang memang pengusaha hijab Mas, gitu kan. Ya udah dia ngebantu ini resell. Sekarang dia tajir banget. Dia mungkin untuk net apa namanya, net profitnya itu udah di 2 digit, bahkan ngalah-ngalahin UMR gitu loh. Padahal dia reseller gitu loh. Sampai teman saya itu yang memang product owner-nya langsung gitu ya, dia heran,
kok bisa ngejualin secepat itu gitu loh. Jadi kayak ya itulah apa namanya luar biasa dengan adanya teknologi ini gitu kan, kita bisa nge-reach gitu kan. Selama kita bisa mengoptimalkan dari semua fitur-fitur yang ada gitu loh. Itu kan semua ada tips and triknya, itu kan ada cara-caranya gitu. Setelah permainan gimana kita bisa get the reachability sama engagement yang lebih baik seperti itu Mas Soleh. Oke, baik Pak, baik Pak. Boleh nanti kita di sedikit inilah Wah, diarahkan boleh banget Mas untuk Soleh. kita bekerja sama gitu. Boleh banget, Ya, boleh di banget saat itu. offline nanti bisa kita Siap, bertemu siap, Pak. siap. Nanti kita Jumat bahas lebih langsung ya. Siap, siap, siap. Saya tunggu Pak. Oke. Mudah-mudahan selamat sampai sini Pak. Amin, amin, Amin. amin. Terima kasih Mas Soleh. Oke, Ya, next question ya. Udah jelas ya Mas Soleh semuanya ya? jelas Pak, jelas. Oke, alhamdulillah. Mungkin ada pertanyaan lain gitu. Tapi ini di notes ya. Semua barang bisa dijual, tetapi jangan jual diri lah ya. Ini intinya ya. Wah, kalau itu beda jurusannya Pak. Iya. Itu makanya jadi semuanya memang bisa dijual, tetapi ini kan sebagai dosen gitu kan memberitahu jangan sampai kita jual diri, tetap menjaga harkat dan martabat kita sebagai manusia lah seperti itu ya. Siap, siap, siap. Oke, mungkin ada pertanyaan lagi dari Mas Ulin atau Mbak Novi? Cukup, Pak. Oke, alhamdulillah. Dari Mas Ulin? Belum ada, Pak. Oke, siap ya dah kalau gitu kita tutup saja ya pertemuan hari ini dengan membaca hamdalah, alhamdulillah amin. Terima kasih banyak yang sudah hadir. Stay safe and stay healthy, selamat melanjutkan aktivitas atau kegiatan berikutnya. Sampai berjumpa di pertemuan selanjutnya. Di pertemuan ketiga kita akan membahas masih terkait bisnis ya. Saya akan mengulik lebih dalam lagi bagaimana infrastruktur dari bisnis ya, itu akan menarik juga, tuh kan. Sampai berjumpa di pertemuan berikutnya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih, Pak. wabarakatuh. Selamat malam. Terima kasih banyak Pak. Hilang dia. Cepet banget, cepet.